Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Kak Amsal di channel Vispedia TV. Pada video kali ini kita akan bahas tentang TIU, yaitu aritmetika sosial ya. Ini gunanya untuk persiapan SKD CPNS 2021 ataupun untuk persiapan tes sekolah kedinasan pada tahun 2021 mendatang. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai dari soal nomor 1. Di sini soal nomor 1 diberikan seorang penjual buah membeli buah dengan harga Rp450.000 dan pedagang tersebut berhasil menjual buah semuanya dengan harga Rp573.750. Berapakah persentase keuntungan yang didapat oleh penjual buah itu? Oke. Jadi ini yang ditanyakan adalah persentase keuntungan. Jadi persentase keuntungan itu adalah sama saja kalau kita mencari persentase laba dari hasil penjualan. Itu rumusannya sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Oke, berarti ini dimasukkan saja nilainya. Harga jualnya itu Rp573.750.000 dikurang dengan Rp450.000 dibagi dengan Rp450.000 dikali 100%. Oke. Ini kalau kita hitung, kita akan dapatkan sama dengan Rp123.750 dibagi dengan Rp450.000 dikali dengan 100%. Ini kalau dibagi hasilnya itu sama dengan 0,275, kemudian ini dikali dengan 100%, berarti jawabannya adalah 27,5%, yaitu opsi E. Oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Di sini diberikan ada harga notebook dengan merek X pada bulan Mei adalah Rp4.550.000. Ani membeli notebook tersebut pada bulan Agustus dengan harga Rp5.200.000. Persentase kenaikan harga tersebut adalah, oke, ini sama saja ya, kalau mencari persentase rumusannya seperti ini. Nah, sekarang kalau persentase harga itu rumusannya harga akhir dikurang dengan harga awal dibagi dengan harga awal dikali dengan 100%. Berarti ini nanti kita dapatkan 5.200.000 dikurang dengan Rp4.550.000 dibagi dengan Rp4.550.000 dikali dengan 100%. Oke, ini kalau kita hitung berarti ini hasilnya adalah 650.000 dibagi dengan Rp4.550.000, kemudian dikali dengan 100%. Oke, kalau kita hitung ini kita akan dapatkan 0,1428 kali 100. Berarti ini hasilnya sekitar 14,28%. Nah, berarti kita bisa ambil yang mendekati. Kita bulatkan saja ini jadi 14,3%. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Oke. Sekarang kita lanjut di soal
Oke ya, jadi caranya seperti itu ya. Kalau kita mencari persentase itu berarti selisih dari besaran yang diketahui, yaitu besaran di awal dan besaran di akhir dibagi dengan besaran yang di awal tadi, kemudian dikali dengan 100%. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Soal nomor 3, ada seorang penjual telur membeli telur dengan harga 100.000 untuk dijual kembali. Jika ia ingin atau jika ia menginginkan laba 25%, berapakah harga penjualan telur tersebut? Oke, ini kita bisa menggunakan rumus di soal nomor 1 tadi. Tadi rumusnya adalah persen laba sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli dibagi dengan harga beli kali 100%. Oke. Berarti ini kita bisa tuliskan di sini sama dengan 25% sama dengan harga jualnya berapa? Nah, ini yang dicari. Kita misalkan saja itu sama dengan X. Kemudian dikurang dengan harga beli. Harga beli itu adalah 100.000 dibagi dengan harga belinya 100.000. Oke, dikali dengan 100%. Oke. Persennya kita coret saja. Karena ini bentuknya pembagian, berarti coret ini, coret juga ini. Berarti nanti 100 kita bawa ke kiri ya. Jadinya nanti seperti ini. 25/100 sama dengan X dikurang dengan 100.000 dibagi dengan 100.000. Oke, ini kan bisa diperkecil. Kalau diperkecil ini 1, di bawahnya 4. Nah, ini bisa kita kali silang. Kalau kita kali silang, nanti kita akan dapatkan ya. Kita akan dapatkan sama dengan 4X ya dikali dengan sini, kali silang. Kemudian dikurang dengan 400.000. Dari mana itu? 4 kali 100.000 sama dengan ini ya. 1 dikali 100 berarti 100.000. Berarti kita bisa tuliskan 4X itu sama dengan ini kalau kita pindah ruaskan ke kanan jadi 100.000 ditambah dengan 400.000. Berarti ini sama dengan 500.000. Ini 4X. Maka nilai X adalah 500.000 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 125.000 rupiah. Maka jawaban paling tepat adalah delta. Oke. Sekarang kita lanjut di soal nomor 4. Coba perhatikan soal nomor 4. Pak Made membeli sebuah televisi secara kredit. Harga asli barang tersebut jika dibayar kontan adalah 800.000. Pak Made mengangsurnya selama 4 bulan ya, selama 4 bulan berturut-turut dengan besar pembayaran setiap bulannya 800.000. Oke. Sekarang ditanyakan adalah berapa persenkah keseluruhan bunga yang harus dibayar? Oke, jadi ada 4 bulan ya, berarti ada bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau normalnya kan total harganya itu 18.000. Normalnya ini adalah harus 200.000 per bulan ya. 200.000 per bulan supaya totalnya 800.000. Tapi karena yang dibayar adalah 210.000 tiap bulannya, berarti ini 210.000, ini 210.000, ini juga 210.000, ini juga 210.000. Berarti bunga yang dibayar tiap bulannya adalah 10.000 rupiah. Karena ini dibayar selama 4 bulan, berarti ini dikali 4 kalau bunga keseluruhannya. Berapa bunga keseluruhan? Berarti 40.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah persentase bunganya. Oke, persentase bunga itu bisa dicari menggunakan persamaan, mencari persentase seperti biasa.
bunganya adalah 40.000 dibagi dengan harga asli barang berapa? 800.000. Oke, ini kalau dibagi hasilnya adalah 0, ini kali dulu 100 ya, karena dicari persentase. Ini 0,05 dikali 100%, maka ini kita dapatkan sama dengan 5%. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke. Jadi seperti itu caranya. Lanjut di soal nomor 5. Harga laptop dinaikkan 25% dari harga sebelumnya. Persentase penurunan harga agar harga laptop kembali seperti semula adalah, oke, berarti kita misalkan H1 adalah harga laptop setelah dinaikkan, berarti X ya, harga mula-mulanya kita misalkan itu X, kemudian ditambah dengan 25% atau 25/100 dari X. Berarti ini kita bisa dapatkan nilainya adalah X ditambah dengan 1/4 X, yaitu sama dengan 5/4X. Berikutnya H2 adalah harga setelah diturunkan ya, terjadi penurunan harga, yaitu X seperti di sini, agar harga laptop kembali seperti semula, yaitu X tadi. Yang diminta adalah persentase penurunan harga. Berarti kalau persentase penurunan harga bisa kita tuliskan persentase penurunan harga itu sama dengan H1 dikurang H2 dibagi dengan H1 dikali dengan 100%. Jika persentase kenaikan harga yang dicari berarti dibalik ya. Oke, berarti ini hasilnya adalah H1-nya yaitu 5/4X, kemudian kita kurang dengan H2-nya adalah X, kemudian kita bagi dengan 5/4X dikali 100%. Ini kita peroleh nilainya 5/4 dikurang X itu sama dengan 1/4X. Kemudian ini kita bagi dengan 5X/4 kali 100%. Berarti ini hasilnya adalah X-nya kita hilangkan ya. Kita hilangkan X-nya, berarti sisa 1/4 dibagi dengan 5/4 kali 100% ya, dikali 100%. Oke, maka kita akan peroleh nilainya, persentasenya yaitu sisa 1/5 dikali 100% sama dengan 20%. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah alfa. Oke, jadi gitu caranya. Kita lanjut di soal nomor 6. Di soal nomor 6, Ahmad membeli sepatu sebanyak 20 pasang. Kemudian dengan harga masing-masing 35.000 per pasangnya. 20% dari sepatu tersebut dijual dengan kerugian 10%. Sisanya dijual dengan keuntungan 50%. Berapakah jumlah uang yang diterima Ahmad dari keseluruhan penjualan tersebut? Oke, kalau seperti ini bentuk soalnya, kita harus cari dulu berapa harga beli dari 20% dari pasang sepatu tersebut. Berarti harga beli untuk 20% dari sepatu sama dengan 20/100 dikali jumlah pasang sepatu dikali harga belinya Rp35.000. Ini tidak lain adalah sebanyak Rp140.000. Oke.
Kemudian kita misalkan harga jual itu adalah X. Kemudian ruginya adalah 10% ya. 10% dari mana? 10% dari harga belinya. Berarti kita tinggal kali 140.000. Berarti kita dapatkan kerugiannya itu sama dengan berapa? Kerugiannya itu sama dengan 14.000 rupiah. Oke, berarti kita bisa mencari berapa X-nya dahulu. Nah, kalau kita cari X-nya dahulu, kita bisa dapatkan pakai rumus kerugian. Rugi sama dengan harga beli dikurang dengan harga jual dibagi dengan harga beli kali 100%. Oke. Kita simpankan di sini. 10% berarti kita bisa tulis seperti ini 10 berarti jadinya 10/100 sama dengan, kita tidak usah tulis lagi persennya ya. Berarti harga belinya berapa? Harga belinya adalah 140.000, berarti 140.000 dikurangi dengan X. Kemudian dibagi dengan 140.000. Ini kita coret sisa 1/10. Berarti ini bisa kita coret juga dengan ini, berarti sisa 14.000. Berarti nanti di sini 14.000 rupiah sama dengan 140.000 rupiah. Sehingga ini dikurangi X ya. Sehingga kita dapatkan nilai dari X itu sama dengan 140.000 rupiah dikurang dengan 14.000 rupiah. Berarti hasilnya adalah sama dengan 126.000 rupiah. 126.000 rupiah. Ini untuk harga hasil penjualan ya. Ini harga penjualan dari kerugian 10%. Hanya mendapatkan uang 126.000 saja. Sekarang kita akan cari berapa jumlah uang yang didapat dari penjualan yang sisanya, yaitu yang 80%-nya. Ya, oke, berarti ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu nanti yang ini. Kita hapus dulu. Dan kita tulis ulang harga jual untuk 20% itu sama dengan 126.000 rupiah. Sekarang kita cari untuk yang sisanya. Sisanya kan 80%, berarti kita uraikan lagi. Harga beli untuk yang 80% sama dengan berarti 80% dikali dengan 20 pasang dikali dengan 35.000 rupiah. Ini sama dengan, berarti hasilnya adalah 16 dikali 35. 16 kali 35 berapa? 16 dikali 35 itu sama dengan 560, berarti 560.000. Oke, itu harga beli untuk 80%-nya. Kemudian kita cari di sini ada keuntungan 50%-nya. Kita cari berapa harga jualnya untuk keuntungan 50%. Nah, ini bisa kita gunakan rumus untung atau laba itu sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli dibagi harga beli kali 100%. Oke. Kemudian kita masukkan
Labanya kan 50%, itu tulis 50/100 sama dengan harga jualnya yang kita cari, kita misalkan Y dikurang dengan harga belinya Rp560.000. Terus dibagi dengan Rp560.000. Ini kita bagi 2, bagi 20 dapatnya 1, di sini 2. Kemudian kita kali silang dapatnya 2Y kurang 2 kali 560 itu tidak lain adalah 1.120.000 rupiah. Ini sama dengan 560.000 rupiah. Berarti 2Y sama dengan, kalau saya pindah ruaskan, saya tambah, itu jadinya 1.680.000 rupiah. Nah, itu kalau ditambahkan. Berarti ini kita dapatkan, ya, Y-nya itu sama dengan kita akan dapatkan nilai dari Y sama dengan 840.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah uang yang diterima oleh keseluruhan penjualan tersebut. Berarti itu adalah harga jual, ya, yang X tadi, harga jual yang 20% tadi, yaitu yang ini, ya, 126.000 ditambah 840.000. Berarti jawabannya adalah ini. Berarti total penjualan itu sama dengan X ditambah dengan Y sama dengan 966.000 rupiah. Jawaban yang paling tepat adalah delta. X tadi yang 126.000, ya, yang kita cari di awal tadi. Oke, seperti itu caranya untuk menentukan. Oke, kita akan lanjut lagi di soal pembahasan tentang persamaan linear, ya.